Nah, teman-teman, ya, up next kita akan kedatangan satu yang tadi seperti saya bilang, seorang businessman. Beliau adalah seseorang yang kalau kalau zaman dulu, kalau misalnya pas saya dulu zamannya saya masih sekolah, beliau ini sudah terkenal, beliau sudah banyak ngajarin, banyak memberikan insight, banyak memberikan experience, sharing experience-nya beliau terhadap bisnis maupun motivasi dan training-training lainnya. Beliau juga adalah seorang yang sangat menurut saya sangat luar biasa, langsung saja saya panggilkan bersama kita hari ini Pak Andri Wongso, tapi sebelumnya beliau punya satu video luar biasa untuk kita tonton terlebih dahulu. Tolong bantuannya ya. Oke, sebentar sebentar sebentar, sorry, ada ini sepertinya. Sebentar sebentar. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib, awalnya hanya seolah kemustahilan. Namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hap Kundo. Dengan modal kungfu juga, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal Santero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati, dari hidup memberikan sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi Success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini, kita akan sehat, terus semangat,
dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Tak hanya itu, kepeduliannya kepada generasi muda membuat hatinya tergerak mendirikan sekolah kursus sempoa Awi Abadus Brain Gym Indonesia untuk membangun anak-anak yang cerdas, baik, dan berkarakter. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Wongso. Oke. Luar biasa banget Pak Andri videonya. Terima kasih. Gimana kabar Pak Andri? Ya, penuh syukur dan tetap luar biasa dan optimis. Mantap, luar biasa. Kayaknya kalau dulu tuh Pak Andri yang mempopulerkan kata-kata luar biasa gitu ya Pak ya? Iya, udah lebih dari 25 tahun lah itu. Iya, itu tadi Iya. makanya tadi saya bilang sama Freddy sama saya kan generasi 90-an, Mbak. Makanya tadi saya bilang bahwa kayaknya ini kalau Pak Andri, kalau kita belum lahir, Pak Andri sudah berkecimpung di dunia bisnis. Betul. Dan kita sangat-sangat berterima kasih sekali, kita very honored banget Pak Andri sudah mau sharing, sudah mau contribute juga di sini terlepas dari segala kesibukan Pak Andri hari ini. Teman-teman berikan tepuk tangan virtual dulu dong buat Pak Andri. Karena ya kita karena semangat acara offline gitu ya Pak, rasanya tetap pengen tepuk tangan. Iya. Oke. Pak Andri langsung saja saya berikan tempat dan waktunya untuk Pak Andri. Pak Andri hari ini juga akan membahas tentang gimana sih caranya membangun mindset positif di kala krisis seperti ini. Silakan Pak Andri. Iya. Jadi krisis yang kita hadapi hari ini merupakan satu kesempatan yang baik buat terutama para pebisnis, milenials khususnya, bahwa proses pematangan mental, proses pematangan sikap berpikir, proses pematangan karakter tidak mungkin terjadi tanpa setiap jenjang dihadapi dengan lancar. Pasti ada sedikit berat yang muncul di proses itu tadi. Entah itu cobaan, ujian, tekanan, hinaan, fitnaan, meremehkan. Itu buat saya satu-satunya jalan untuk membuat mental kita ini menjadi positif atau negatif. Jadi membangun mindset yang positif. Tidak dari baca buku seperti di belakang ini, atau jadi mindset jadi bagus, tidak. Justru bagaimana how to face, bagaimana patut kita menghadapinya. Nah itu pada saat kita dihadapkan pada masalah, itu proses pematangan, proses pembangunan mindset positif mulai muncul. I see. Kalau kita mengerti hukum sukses, tidak mungkin manusia, negara, perusahaan, perorangan yang bisa sukses tanpa sikap mindset yang positif. Lah ini pasti. Hukum yang pasti setiap manusia, terutama pebisnis muda ataupun yang senior, tidak mungkin berhasil tanpa punya sikap mental yang positif. Nah ini ada beberapa macam. Satu, ada orang yang memang bakat itu. Bakat banget dari kecil sampai proses menjadi pengusaha, mindsetnya ini positif terus. Nah kalau saya beda.
dari kecil lahir dari keluarga miskin. Sekolah cuma sampai kelas 6 SD pun tidak lulus. Sekeliling bukan orang pebisnis. Jadi dari kota Malang merantau ke Jakarta itu sama seperti kapal kecil masuk ke dalam lautan samudra besar. Nah, di situ tuh benturan demi benturan. Syukur saya karena punya mental latihan kungfu yang membuat saya ini tegar, bertahan di dalam kondisi yang miskin, yang kurang, yang terbatas. Ternyata saat kita mampu mengatasi tekanan, ujian-ujian tadi, mental positif itu terbangun. Makin kuat, makin bagus saat kita bisnis, baru tahu. Tidak mungkin sukses kita pebisnis kalau punya mental, mindset-nya negatif, mindset-nya pesimis. Jadi ini dibangunnya satu. Sebaiknya adalah kalau ada bakat sekaligus mau mengerti bahwa kita tidak bisa matang. Jangan harap matang di dalam proses sukses itu lancar, nggak ada. Justru terjalnya kehidupan seperti hari ini, COVID-19, itu buat saya ya, COVID-19 merupakan satu musibah. Musibah manusia di mana penghuni dunia ini. Gimana tuh, Pak? Musibah yang mengandung pembelajaran bagi manusia. Musibah yang mengandung ujian bagi kita. Maka kita bisa melihat sendiri, saat ini di Indonesia minimal ya, 90% perusahaan gunjang. Mau perhotelan, mau traveling, mau hotel, ya, mau mall-mall semua makanan, restoran, perusahaan-perusahaan lain, semua mengalami drop. Termasuk para CEO, para karyawan mengalami seperti ini. Nah, kalau saya mandangnya beda. Saya mandang, Miss Corona ini datang tidak diundang. Pergi nggak tahu kapan perginya. Hanya kita sekarang ini loh. Bagaimana melihat sudut pandang ini? Kalau sudut pandang saya negatif, pesimis, 1000%. Tidak lama semua akan mengalami kebangkrutan. Tapi kalau kita melihat ini dengan kacamata optimis, positif, nilai pembelajaran tinggi sekali. Maka harapan saya tentunya bagi teman-teman Alpha CEO, jangan coba melihat kondisi berat gini, lalu kita nih nggak yakin akan perusahaan kita sendiri karena lagi ngalami drop, lalu mencoba untuk lari. Yang tadinya jual IT, mau jual keripik, mau jual ikan, buat telur, mumpung ini bisa sukses. Nggak bisa. Itu for the time being. Sementara ide-ide muncul. Maka ini anggap sebagai satu ujian mentalnya yang dihidupkan. Bahwa kita harus sabar, tahan. Nah, di antara tahan dan sabar ini, kita banyak waktu di rumah. At home. Ngapain? Nah, di rumah inilah kesempatan kita untuk belajar ke dalam, belajar menganalisa, belajar merenung apa yang ada kita jalani selama ini, bisnis kita ini, mau kemana, mumpung kondisi gini, bisa tenang. Bahasa Jawanya itu menep, bikin kopi, turun. Nah, waktu turun inilah kesempatan kita membangun, ya, kita membangun mindset yang positif. Maka melihatnya kondisi nganggur hari ini, kondisi mundur hari ini, kondisi stagnan hari ini, bukan sesuatu yang parah. Itu juga sebuah ujian buat kita, bagaimana bertahan dalam ketidakenaan. Setiap pebisnis minimal akan mengalami 3 gagal. Gagal. Entah 5 tahun lagi, gagal lagi. 5 tahun. Nah, di saat-saat seperti itu loh, tergantung depend on us, how to handle. Kalau cara menghandlenya mental negatif, merosot pasti. Nah, di sini dibutuhkan keteguhan, ketahanan mental, pembelajaran. Kalau mengerti ini sebagai satu pembelajaran, otomatis mentalnya jadi positif. Karena bisa melihat, seperti kata Albert Einstein,
In the middle of difficulty lies opportunity. Di tengah-tengah kesulitan terdapat kesempatan. Jadi kesulitan hari ini berat nggak? Sangat, sangat, sangat berat. Banyak sekali perusahaan sudah gulung tikar. Banyak perusahaan yang akan gulung tikar. Ini semua juga kembali kepada nilai bisnis, macam bisnisnya juga macam orangnya. Kalau kita sendiri tidak tahan, tidak punya mental optimis dan positif melihat bisnis, pasti lebih banyak cenderung untuk melarikan diri dan akan drop. Maka disinilah bagi saya, teman-teman Alpha CEO dan para pemirsa semua, mari ambil kesempatan ini untuk melatih diri kita. Melihat semua ini, melihat penderitaan ini, melihat kejenuhan ini, melihat kebosanan ini, sebagai satu latihan mental. Jika kita mampu melewati kondisi seperti ini, yakin saya, banyak sekali ide-ide yang muncul. Seperti saya hari ini, banyak sekali ide yang muncul. Tapi karena kondisi COVID-19 hari ini, saya nggak bicara tentang sukses akan langsung terjadi. Enggak. Sekarang saya penting adalah membangun mental saya, tetap optimis, tetap positif, dan memenangkan COVID. Dan nanti di balik itu akan ada sari, ada pencerahan yang saya oret-oret, coret-coret untuk melaksanakan ide-ide, kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi yang muncul setelah nanti COVID-19 jalan. Saya akan lakukan planning yang sudah saya tulis. Jessica, itu sementara. Siap Pak. Oke, luar biasa. Walaupun singkat, padat, jelas ya Pak Andri ya. Oke. Mungkin sambil kita menunggu juga pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman boleh banget loh nanya ke Pak Andri apapun itu yang mau ditanyakan. Pak Andri kan punya pengalaman puluhan tahun lamanya, bukan cuma di dunia training tapi juga di dunia bisnis seperti yang tadi Pak Andri sebutkan juga di videonya. Ada banyak bisnis yang sudah Pak Andri lakukan juga, mulai dari yang training tadi, ada yang sekolah dan lain-lain. Dan boleh juga nih teman-teman kayak misalnya tadi yang seperti yang saya sebutkan waktu di sesi pagi ini, kita pengen banget denger responnya dari teman-teman tuh seperti apa. Karena respon kecil pun, respon yang, "Oh ternyata ini sangat membantu," itu buat saya, buat Pak Andri, buat teman-teman, buat teman-teman expert lainnya, walaupun kecil, itu sangat berarti buat kita. Bener ya Pak Andri ya? Betul. Heeh. Nah, sambil menunggu ini seperti ini tadi, Rebecca Intan bilang, "In the middle of difficulty there is opportunity." Itu salah satu takeaways yang memang benar bagus banget, Pak, yang tadi yang Bapak bilang, "In the middle of difficulty there is opportunity." Nah, Pak Andri, kita sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin saya yang tanya duluan kali ya. Ya, silakan. Di saat seperti ini kan kita banyak banget nih Pak terekspos dengan berita-berita yang sangat banyak yang berita-berita negatif lah, berita yang penambahan korban COVID, terus banyak yang berjatuhan. Nah, itu gimana sih Pak tipsnya kalau dari Pak Andri supaya kita bisa manage hal itu, supaya kita bisa menghindari hal itu dan tetap membangun mindset positif ini? Kalau kita mempunyai dasar pikiran yang positif, kita nggak apa-apa. Malah kita hitung-hitungan tiap hari menganalisa berapa di Indonesia yang hari ini sembuh, yang kena virus, yang meninggal, sebagai satu catatan doang. Bukan berarti, waduh tambah mati banyak nih, aku nanti gimana? Enggak, bukan seperti itu. Justru kita melihat proses kejadian selama 1 bulan terakhir ini sebetulnya makin turun, dihitung dari kematian, bukan dihitung dari virusnya yang kena ya. Ya, yang meninggal itu makin lama variasi naik turun tapi tidak besar. Jumlahnya seperti Amerika, sekali meninggal 2.000, sekali meninggal 3.000. Di Indonesia masih belasan, 12, mungkin 18, nanti jadi 8. Jadi kalau buat saya tidak akan dipengaruhi oleh keadaan seperti itu. Saya malah menganalisa setiap hari itu fluktuasinya, di mana naik turunnya, tapi tidak mengganggu saya. Tetap saya persiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah seperti sekarang ini. Ya, contoh sekali kan banyak sekarang. Contoh, saya bikin perusahaan Harvest, ya, tas Harvest, buku, memo,
apa itu, wrapping paper, ternyata ratusan karyawan kita itu tidak bisa disalurkan karena tutup tokonya. Semua Gramedia, Gunung Agung semua tutup. Itu gampang nggak? Nggak gampang. Omset kita drop total, lah teman-teman juga butuh kehidupan. Nah, tapi kita tetap bilang, sabar. Sedapat mungkin saya tidak lakukan, sedapat mungkin untuk tidak lakukan PHK. Karena mereka ini korban terendah yang menderita. Lah, seperti mereka inilah dibutuh bantuan. Seperti yang kita adakan hari ini, termasuk charity, toh? Betul, Betul, betul. termasuk charity. Itu banyak sekali. Sehingga kondisi seperti ini malah membuat saya di rumah itu meningkatkan kepedulian sosial. Meningkatkan kesetiakawanan sosial. Bahwa di balik kita, di belakang kita, di depan kita, di samping kita, banyak kawan-kawan yang menderita, termasuk karyawan kita. Nah, kalau kita dengan melihat kondisi tadi fluktuasi berubah, tapi mental kita malah meningkat ke atas, bukan turun, malah naik ke atas bahwa, waduh, kondisi di Indonesia, di sekeliling kita, apalagi mendekati Lebaran, banyak sekali mereka itu membutuhkan bantuan kita. Maka begitu saya tadi dihubungi teman-teman CEO, mau nggak Pak untuk charity? Saya nggak habis sih, ayo. Karena saya pribadi juga menjalankan secara pribadi, dan saya punya grup namanya Senam AWS3 juga melakukan kaitan seperti ini. Bahkan kami jual beberapa buku, semua hasil buku untuk beli sembako kita bagikan. Jadi kondisi melihat tentang kematian, tentang di WA yang negatif, tetap saya tidak akan terpengaruhi masuk ke dalam negatif sehingga mental yang positif makin turun. Tidak, malah menguatkan saya bahwa ini loh, kejadian seperti ini saudara kita di sekeliling sangat butuh bantuan kita. Dan ini harus kita lakukan. Terutama bagi teman-teman Alpha CEO, saya ambil angkat topi, Anda masih muda, mempunyai kepekaan, kepedulian sosial yang patut didukung untuk berdana happy. Happy loh ya, happy berdana. Supaya bisa memutar dan bisa membantu kawan-kawan kita yang butuh bantuan, sekaligus kita tetap tegar, punya mindset yang positif. Mantap Pak, luar biasa. Iya, Pak Andri, tapi kan gini, ada juga ini pertanyaan kemarin yang saya dapatkan dari beberapa, teman-teman ketika kita kemarin live IG juga. Itu tuh ada pertanyaan di mana kayak, "Ya kan ngomong gampang, Hmm, kita ngomong mindset positif gampang," hmm, gitu kan. Tapi kalau hmm, misalnya nih, saya adalah orang yang udah kena PHK, terus nggak punya kerjaan yang lain, terus hmm. punya keluarga yang harus dikasih makan, Ya, dan lain-lain. Gimana sih Pak, bagaimana? kira-kira menurut Bapak iya, gimana sih Pak Ya, menurut Bapak untuk membangun atau tetap tetap, bermindset positif itu walaupun segala macam hal yang menurut, orang itu negatif itu sedang terjadi pada orang tersebut. ya. Itu bukan masalah negatif positif, itu reality. Reality saya ini karyawan, punya anak, duit nggak ada, di PHK. Tetap positif, tetap. Tapi kondisinya berat. Itulah korban. Kita adalah bagian dari korban. Lah, beruntunglah pemerintah, ya, Pak Jokowi, pemerintah melalui komunitas komunikasi yang bisa dihubungi telah menyediakan triliunan uang untuk dibagikan kepada jutaan keluarga. Nah, kalau saya korban seperti itu, tahan, tetap positif. Tapi realitinya saya nggak kerja. Bagaimana bisa positif? Tetap aja. Tapi kan dukungan untuk itu kita bisa minta saluran kepada RT, RW untuk mendapatkan dukungan. Nah, itu salah satu dari pemerintah. Belum dari kita, dari perusahaan, dari organisasi, banyak sekali yang melakukan hal seperti ini. Jadi, hemat saya, itu sama seperti keadaan saya dulu. Miskin, sekolah nggak punya, duit nggak ada, mau negatif, silakan. Kalau saya negatif, pesimis, miskin, nggak sekolah, orang nggak punya, sio kuda, lahir Senin Pahing, Senin Kliwon, malah drop. Nah, di antara drop ini tidak mungkin bisa bangkit. Karena yang kita hadapi, ingat ya, sementara. Tidak bisa lama. COVID-19 tidak mungkin sampai 10 tahun. Tidak mungkin sampai 5 tahun. Tidak mungkin sampai 2 tahun. Mungkin hanya berkisar beberapa bulan ke depan. Maka ini saya sebut apa? Latihan. Menderita.
latihan di dalam penderitaan tetap optimis, nggak mudah. Jadi setiap, seperti kata-kata Albert Einstein, apa artinya? In the middle. Di tengah-tengah kesulitan, di situ loh ada kesempatan. Siapa yang melihat? Orang pesimis? Nggak mungkin. Impossible orang pesimis melihat kesempatan dalam kesulitan. Hanya orang optimis yang melihat kesempatan dalam kesulitan. Lah ini proses ini tidak kelihatan, tidak gampang melihat. Dan maka dalam hal ini tahan apa Pak? Tahan menderita, tahan bosan di rumah, tahan jenuh di rumah. Jadi teori ini saya udah ngalami dan saya jalani. Dihina, direndahkan, terbatas, miskin, nggak cukup. Kerja setengah mati, tidak cukup untuk ngirim ke orang tua. Di situ seringkali dibikin satu buku harian. Andri, ingat, tetap tegar. Kalau saya tanya orang, tegar bagaimana? Nggak punya uang, sekolah nggak ada, rendah, apanya tegar? Saya ngajarkan diri saya sendiri bahwa ini kehidupan harus belajar. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau, tetap bertahan di dalam penderitaan. Syukur lewat waktu, begitu mental Anda kuat, ini ada getaran nih. Yang mental bisa narik kiri kanan, ada juga kesempatan yang membuat kita berubah. Saya sering contohkan, kalau kita lihat fotonya Pak Jokowi dulu, di sebuah bis, nongkrong di bawah, pakai sandal jepit, mohon maaf, itu rendah banget, dilihat dari foto. Kok bisa jadi presiden? Kalau beliau tidak punya mental optimis dan positif, karakter positif, nggak mungkin jadi. Maka jangan takut hari ini. Selama besok dibuka, jendela masih ada matahari yang bersinar, kesempatan untuk berubah masih terbuka lebar untuk kita semua. Wah, selama matahari masih bersinar ya, Pak, ya? Yes. Berarti itu teman-teman gampang banget untuk mengingatkan bahwa untuk berpikir positif, ya lihat aja tiap pagi buka jendela, lihat matahari, bahwa selama matahari masih bersinar, berarti masih ada kesempatan untuk berubah, luar biasa, Iya. Pak. Oke, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman audiens nih. Mana yang lebih penting, Pak, dari pertanyaan dari Dina Salim? Mana yang lebih penting, opportunity atau mindset? Dua-duanya. Karena opportunity di depan kita, without mindset yang bagus, nggak kelihatan opportunity. Kalau mindsetnya positif, nggak ada opportunity dibikin. Ada 3 kata-kata dalam bahasa Mandarin. Ya, ruoze, zhentai jihui. Orang yang lemah menunggu kesempatan. Jiangze, zhen qi ji. Orang yang kuat itu menciptakan. Juang zhao jihui, menciptakan kesempatan. Tapi orang yang pinter, zhize, menciptakan kesempatan. Jadi kalau orang mindsetnya bagus, bikin ide, bikin kreativitas, lihat sana, lihat sini, keluar ide, karena mindsetnya bagus, nggak ada kesempatan, dibuat. We make it happen, menciptakan kesempatan itu. Tapi kalau kesempatan ada, mindset nggak ada, nggak deh, itu buat saya sulit, saya cewek, saya cowok, saya tua, saya muda, nggak cocok, ya nggak hilang semua. Maka kita harus benar-benar menjadi orang yang punya mindset positif yang sehat, sehingga akan melahirkan akan bisa melihat kesempatan-kesempatan kecil, bisa manfaatkan kesempatan yang ada depan kita. Termasuk kita lihat anak muda sekarang, mendadak puluhan ribu bisnis baru sejak kena COVID ini muncul. Entah itu ibunya, entah saudara, entah temannya, entah tetangganya yang bisa bikin kue, dijadikan produk. Jalan, ada mendadak yang tadinya jual ikan pepes yang biasa-biasa, tahu-tahu diproduksi begitu banyak, lalu ada anak muda yang jual, mendadak. Kok bisa jual? Mindset, kesempatan. Duanya jalan bersama. Maka kalau seperti ini, ingat kembali, latihan. Menderita pun latihan, daya tahan. Ya, saya contohkan seperti hari ini. Saudara kita yang muslim. Wong punya uang loh. Bisa makan, nggak makan. Kenapa puasa? Itu tinggi sekali. Latihan spiritual, latihan rohani, ya latihan sesuai dengan ajaran agama. Tahan. Satu hari bisa bertahan. Tidak mudah. Sampai sebulan kemudian menjadi pemenang menikmati Fitri, Idul Fitri. Sama dalam
schedule kita kebetulan ketemu COVID-19 sudah kita lewati 2 bulan. Nggak apa-apa, tetap tahan. Ya, siapa yang bisa bertahan di dalam keuletan, mental akan berubah. Begitu juga nasib pun akan berubah. Terima kasih. Luar biasa, Pak. Lanjut nih, Pak, ada pertanyaan Ya. lagi dari saya kebawa ngomong luar biasa karena Pak Andri selalu memang luar biasa nih ya. Ada pertanyaan dari Randy Kurniawan. Pak Andri, sampai batas apakah antara bertahan dan berinovasi dengan mempivot bisnis kita? Lalu pertanyaan kedua, apakah ada tips mengubah mindset negatif keluarga karena berita krisis COVID ini? Ya. Keluarga mungkin, Pak, bukan personal tapi keluarga. Karena kan mungkin mengubah mindset personal, urusan personal, tapi kalau keluarga gimana tuh, Pak? Ya, memang kehidupan ini ya rumit, ruwet, selalu berubah dan berbeda. Batasan bertahan dan berinovasi, ini juga lihat karakter pribadi kita, karakter produk kita, bisnis kita. Ya bisa juga membuat kita ini nggak tahan, sehingga kita harus totalitas. Kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang udah pada batas yang tidak bisa dibikin maju, ternyata pas ada kondisi seperti sekarang, bisa tahan nggak? Bila perlu nggak tahan ya nggak apa-apa, dilepas. Tapi ada nggak kesiapan untuk merubah? Jadi ini ukuran bertahan dan tidak semudah teoritis seperti saya ucapkan seperti itu. Tidak, karena tidak tahu dalam kondisi Anda. Seperti saya sendiri pribadi ngalami. Sekarang ini yang tadi punya punya karyawan ratusan itu yang harus bertahan dan kita pelihara untuk jangan sampai PHK. Lalu kita mikir, 2 bulan lagi Kak kuat gimana ya? Sejauh mana kita bertahan? Nggak bisa mikir dulu. Yang penting adalah sekarang ini sedapat mungkin saya tidak lakukan kalau bisa tidak PHK dan tidak lakukan PHK dan tetap mencoba berinovasi. Contohnya, justru dalam 2 minggu terakhir ini dengan melakukan sedikit perubahan ke online, gila, tadi 10, sekarang ratusan. Hampir tiap hari ratusan order datang. Nah, berarti kan minimal menimbulkan menimbulkan dipaksa untuk berinovasi melalui online. Dan nanti berubah lagi, berinovasi pada produknya, berinovasi pada packaging-nya, berinovasi pada produknya, dan lagi sebagainya. Maka dalam hal ini semua kembali kepada sifat bisnis yang saya tidak tahu, tidak mungkin bisa menjawab dengan baik dan benar. Hanya tadi tetap saja sedapat mungkin kita bertahan dan jangan lari ke apa yang kita jalani. Kalau kita sudah jalani A, biasa bisnis A, jangan gampang pindah dulu. Kalau mencoba pindah sebelum ada kesiapan matang, jangan pindah. Karena ini sifatnya COVID ini saya kira sementara ya. Mungkin saya harap sih bulan Juni maksimal, Juli sudah bisa hidup kembali ya. Amin. Mengenai pertanyaan kedua, apakah ada tips mengubah mindset negatif keluarga? Ini tidak mudah karena seseorang yang sudah berpikir negatif ya, itu beberapa tahun yang lampau sampai hari ini dirubah nggak gampang. Yang paling bagus adalah kami memberi contoh. Kita memberi contoh kepada keluarga kita untuk tetap positif, untuk tetap tahan, untuk tetap sabar dan tidak adu argumentasi dengan teman ataupun keluarga yang sifatnya berbeda. Lebih baik saya hadapi dengan cara saya yang positif, yang baik, yang santun untuk memengaruhi sekeliling. Kalau enggak nanti akhirnya benturan, ribut sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan sikap kita yang positif, yang baik akan memengaruhi sekeliling. Akhirnya semua jadi positif. Semoga seperti itu. Terima kasih. Intinya kita memang susah, kita bahkan mungkin hampir tidak bisa kalau misalnya kita mau mengubah seseorang ya, Pak, ya. Iya, benar. Yang bisa kita lakukan tadi seperti Pak Andri bilang adalah menginfluence atau Ya, mempengaruhi seseorang atau orang-orang terdekat kita dari, perilaku dan dari sikap kita gitu ya, Pak, ya? betul 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 betul. Oke, 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 menarik. Nah, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari, Dian Tanjung. Hmm. Bagaimana membuat pasar tidak panik agar aktivitas ekonomi berangsur normal? Kebetulan saya ada di wilayah yang alhamdulillah masih di zona aman.
tapi karena pemberitaan media yang masif, orang-orang jadi takut jualan dan sepi. Gimana tuh Pak menurut Pak Andri? Iya, ini kan korban ini kan ini kita kan jadi korban dong. Korban WA, korban berita, korban keadaan. Sekarang bagus aktivitas ekonomi masih sudah mulai berlangsung normal. Satu, yang penting apa sih ya? Service. Service. Kalau biasa di toko atau di aktivitas ekonomi di dalam, di pasar ya, sekarang kita mulai keluar. Jadi tampil pelayanan yang berbeda. Dengan pelayanan berbeda memungkinkan menarik customer yang sudah sepi ini mulai hidup kembali. Ya, jadi saya kira kepanikan ini sementara juga. Kalau kita terpengaruh oleh sikap panik seperti ini, sering kita lihat waktu awal-awal bulan 2 itu di ITC Mangga 2 terasa mulai sepi. Tapi karena sifat mulutnya semua negatif, sepi, sepi, sepi. Nggak ada yang buka. Satu nggak buka, buka semua. Amblas semua. Yang datang juga sama. Kok sepi? Iya nih, sepi nih. Semua. Omongin sepi semua. Akhirnya apa? Tutup semua. Karena saya punya teman di situ, saya kasih tahu, jangan mempengaruhi orang sekeliling Anda menjadi sepi. Kalau ucapan Anda bilang sepi, sekeliling kok sepi, sepi semua. Iya Pak, ternyata segini kanan, depan, belakang, ngumpul ngomongnya apa? Sepi. Nah, udah panik, terserang oleh keadaan panik, orang nggak mau datang, lebih sepi lagi. Semua akhirnya apa? Tutup semua. Pas pemerintah mengabarkan, tutup juga. Jadi korban semua. Nah, kalau kita kondisi bisa berlangsung normal kembali, wah perlu disyukuri. Walaupun nggak tahu, karena pelanggan yang belanja tidak mungkin aktif seperti biasa. Ya tetap aja namanya. Ya ini namanya dengan mental yang positif tetap bertahan. Berdoa semoga semua ini akan segera berubah. Itu yang bisa dilakukan oleh kita. Oke, oke. Ingat berarti tadi berdoa, terus tadi ya Pak ya, kata-kata itu tanpa kita sadari jadi doa yang paling kuat juga ya Pak ya, walaupun kita bukan Sangat yang berdoa. sangat kuat. Ucapan tiap hari negatif itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Begitu kita positif, 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 tahu-tahu ada saja kemungkinan muncul di dalam kita. Entah itu bisnis, entah pesanan, entah apa saja berita yang positif akan datang pada kita. Maka apapun yang terjadi, hidupkan roh, spirit, semangat tadi loh ya. Di samping melalui doa, kita yakin karena tidak ada pilihan. Tangan kanan positif, tangan kanan kiri negatif. Selama hidup, mau sukses, mau bertumbuh, jangan harap negatif bisa maju. Satu-satu jalan hanya positif, dan positif harus dibangun. Melalui apa? Tabrakan. Apa itu tabrakan? Face, menghadapi kenyataan. Kesempatan untuk lebih cepat anak-anak muda sekarang seperti Jessica masih muda. Kesempatan happy. Berhappy rialah di dalam kondisi penderitaan untuk memenangkan. Kalau nggak happy, nggak senang, frustasi, depresi, putus asa, akan hilang semua. Opportunity hilang, mindset-nya hilang, bisnis hilang, ucapan hilang, hawanya hilang, kita pun akan hilang. Miss Corona akan datang kepada fisik dan mental yang lemah. Kenapa? Umur 45 ini baru keluar akan dikeluarkan ya keputusan umur 45 tahun ke bawah akan boleh aktivitas bebas nanti ini. Nggak tahu udah mulai belum, itu hanya berita. Kenapa 45 tahun sekarang nggak boleh? Ya tadi loh, gampang drop, negatif, ngomongin negatif, ucapan negatif, sekeliling negatif. Jika mental lemah, imutnya lemah. Begitu imut lemah, lemes. Imun. Lemes, masuk Miss Corona. Yang nggak sakit jadi sakit. Memungkinkan kita kena bencana COVID masuk ke dalam. Maka usir. Yakin dengan doa, yakin saya hadapi. Mungkin akan lewat semua dengan baik. Oke, ini nih langsung menjawab pertanyaan beberapa orang nih Pak. Mungkin bisa di sum up atau bisa
bisa disusun jadi 3 tips atau 3 atau 5 tips mungkin, Pak. Gimana sih caranya langsung untuk kita memaintain atau kita mempertahankan tetap mindset positif dalam segala kondisi? Mungkin apa yang Bapak lakukan? Apakah apa namanya, self hypnosis kah? Atau misalnya Ya, meditasi ya, kah? ya. Seperti apa? Satu, yang paling utama adalah kesadaran tentang kebenaran berpikir. Sadar, sadar berpikir benar. Bahwa hidup itu nggak ada lurus. Gelombang ini pasti ketemu. Lah, kalau gelombang ketemu, satu-satunya jalan untuk meningkatkan kualitas mental yang bagus, nggak ada jalan rata. Yang ada jalan ruwet. Contoh gini, Jessica mimpi nih, wah sekarang anggap aja punya bisnis sepatu. Saya mau ekspansi nih, buka toko. Saya mau dalam tahun depan ini buka 20. Nah, coba hitung, ruwet itu. 20 toko ruwet, bulat semua. Cari tempatnya, bayar karyawannya, hitung manajemennya, bagaimana stoknya, bagaimana pergudangannya, itu ruwet. Lah kalau mau sukses, pasti harus dihadapi. Harus dihitung. Kalau pebisnis itu happy, seneng, punya mindset yang bagus, jangankan 20. Tahun depan, 5 tahun kemudian mau bikin 2000 toko, bikin franchise. Bisa. Tapi coba setengah mati capeknya, tapi seneng kok. Maka seperti hari ini, bagaimana membina? Cuma satu, sehatkan pola pikir, sehatkan pikiran untuk siap menghadapi gelombang ini. Satu. Kedua, di rumah, saya di rumah ini loh, ini buku loh, buku saya stok ini 2000 buku. Kan keadaan tenang nih, malam udah pada tidur, pelan-pelan aja. Ketemu beberapa buku yang cocok dengan bidang saya. Untuk motivasi, entah wisdom, entah agama, entah rohani, entah filsafat. Akan menambah motivasi. Menguatkan saya bahwa ini kesempatan bertemu. Kesempatan untuk belajar menghadapi masalah. Jadi bukan takut masalah. Nah, kalau dengan mindset seperti ini, akan muncul daya tahan. Jadi yang utama sekarang adalah kesadaran berpikir bahwa hidup tidak ada yang lurus. Kedua, hanya pola pikir yang positif atau mindset yang positif itu bisa dibangun lewat derita, cobaan, ujian, derita, cobaan, ujian. Ketiga, praktek langsung praktek, ya, praktek makin berat, makin nikmati. Dan tentunya tambah lagi tidak boleh tidak kurang adalah doa. Menguatkan spiritual bahwa masih ada kekuatan yang di atas membuat kita nih yakin bahwa tidak mungkin lama. Karena seperti saya tadi bilang, COVID-19 adalah musibah manusia penghuni bumi ini. Tapi musibah yang punya nilai pembelajaran, yang punya nilai ujian bagi setiap manusia. Jadi kalau Jessica sekarang kelas SD, kelas 6 mau naik ke SMP, pasti akan ikut ujian. Kalau sekarang SMP 3 mau naik ke SMA 1, ikut ujian. Yang SMA 3 mau naik ke perguruan tinggi, ikut ujian, nggak mungkin. Maka kalau ujian hanya satu, kalau nggak happy, nggak belajar, nggak positif, males, pasti gagal. Pasti gagal. Lah, sedangkan sekarang ini, ujian ini muncul dalam kehidupan yang tidak diundang. Berat nggak? Sangat, saya bilang, sangat berat. Di abad ini, kita bisa nemuin seperti ini, hoki. Kita tanya yang umur 100 tahun yang masih hidup, pernah nggak nemuin kondisi seperti sekarang dunia ngalami? Nggak pernah. Lah kita nanti buat cerita cucunya nanti. Dulu, Oma, kata Oma Jessica, ketika pada cucunya pernah ngalami 3-4 bulan lockdown atau istilahnya PSBB di rumah. Terus, ada seninya. Tapi kalau masih hidup, dengan positif. Tapi kalau kita lemah, maka ada beberapa poin tadi ya, menyadari tentang pengertian hidup ini tidak ada yang lurus. 2, siap menghadapi, ya, berani, tambah doa, dan praktek terus-menerus. Sehingga kita akan tampil punya mental yang sehat. Sehatnya itu alami,
bukan takut menghadapi kesulitan. Tanpa kesulitan tidak mungkin bisa kuat. Itu dari saya. Siap, mantap, Pak. Jadi tadi ada 4 ya, Pak, ya? Ada 4. Yang Ya. pertama adalah kesadaran, saya ulangin lagi buat teman-teman biar makin Hmm. makin nyokot gitu kalau Ya, bahasanya. Jawanya nyokot ya. Ada Jawanya dikit tapi Jawanya, udah jauh banget kayaknya saya udah nggak pernah nggak punya kampung. Di Jakarta Hmm. aja. Oke, yang tadi ya teman-teman ya, pertama kesadaran. Kesadaran itu harus sadar posisi kita juga seperti apa, jadi tidak berusaha untuk denial ya Pak ya, tidak menyangkal diri. Yang kedua itu adalah siap menghadapi, berani berani dalam menghadapi. Ketiga itu adalah doa tadi, dan keempat yang paling penting juga yang nggak kalah penting adalah siap praktek. Karena kalau cuma berhenti di doa doang, ya kan nggak mungkin juga ya Pak ya turun dari langit gitu Iya, aja ya. iya, iya. Jadi kita ini apa ya, petualang hidup, ya. Seorang Albert Einstein pernah mengatakan, William James mengatakan, manusia penemuan abad lampau. Manusia bisa merubah seluruh kehidupan dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Coba, itu abad lampau sudah mengatakan bahwa manusia itu bisa merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Jadi sama. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang berat seperti sekarang ini, tergantung cara mikir. Kalau cara mikirnya salah, mindset-nya pasti negatif. Kalau udah negatif, tidak ketemu. Jadi kemungkinan possible-nya itu nggak ada. Maka hidupkan mindset positif dan possibility thinking. Berpikir mungkin. Mungkinnya, mungkin ini, mungkin. Cari mungkin yang positif. Itulah sumber inovasi. Dengan adanya inovasi, kenapa kok inovasi? Muncul inovasi karena bosan, karena jenuh, karena itu ke itu. HP terbaru muncul karena bosan punya HP yang biasa. Harus cari yang lebih. Ya, maka 2 titipan saya sekali lagi, pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh pesaing atau pengusaha yang lain. Ini inovasi. Lakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Maka dalam kondisi kepepet seperti ini, mari dengan senjata pikiran positif, cari ide, cari inovasi-inovasi baru, yang entah itu produknya, packagingnya, harganya, cara jualnya, isinya, produknya, besarnya, kecilnya, macam-macam. Banyak sekali yang mesti dilakukan. Waktu tenang begini loh, enak banget. Tiap hari nganggur kok. Dipakai untuk berpikir. Inovasi tidak muncul di dalam pikiran negatif. Inovasi tidak mungkin muncul di dalam mindset yang pesimis. Nggak akan muncul. Yang muncul hanya untuk orang-orang yang positif. Keluar semua. Ide-ide akan keluar semua. Maka hidupkan. Kondisi sekarang tetap latihan. Menderita. Nggak apa-apa. Saya mau latihan. Saya hadapi. Dengan kekuatan seperti ini loh. Seperti saya tadi bilang. Saya banyak ide. Gara-gara nganggur hampir 50 hari ini. Keluar ide banyak. Tinggal begitu lewat, keluar semua. Keluar bisnis saya, keluar ide baru. Ya, saya kira sama-sama kita hadapilah. Kita hadapi sini. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih atas insight-nya yang sangat fruitful, sangat menyegarkan, Pak, untuk yang hari ini dan sesi ketiga hari ini ya, Pak. Karena Ketiga memang ya, Nia. iya betul, karena memang saya juga yakin gitu ya sebagai manusia kalau misalnya kita juga nggak punya mindset positif, ide apapun yang seperti yang tadi Pak Andri bilang, ide apapun yang muncul, kesempatan apapun yang muncul, karena mindset kita juga masih belum siap, kita juga jadi nggak akan bisa meraih kesempatan itu dan bisa keluar sebagai pemenang ya, Pak, ya. Makanya jangan Oke, khawatir lah. Ya, saya kira terutama untuk anak muda loh ya. Pas hidup kita dalam kehidupan setiap manusia itu, jenjang perorangan, keluarga, masyarakat, negara, pasti pernah melewati. Ini pas kan dunia. Nggak usah takut sama sekali anak-anak muda. Nggak akan mati Anda dalam kondisi seperti ini. Harus justru ini sebagai satu, saya bilang tadi, ujian. Sebagai satu latihan. Nanti siapa yang menang, saya yakin pasti yang positif. Pasti yang kuat mental. Siapa yang punya ide positif, siapa punya inovasi, pasti orang positif. Tidak ada
satupun di dunia ini loh, penemuan-penemuan terbesar, penemuan-penemuan yang luar biasa, penemuan-penemuan spektakuler yang orang negatif, pasti orang positif. Dan semua yang positif sekarang lagi mendengar acara kita hari ini. Mantap. Oke, teman-teman, sebelum saya tutup, sesi hari ini sama Pak Andri dan kita lanjut ke sesi selanjutnya, seperti yang tadi Pak Andri bilang, spread positivity juga, sebarkan positivity ke teman-teman terdekat, dan orang-orang terdekat, karena balik lagi kita juga nggak bisa yang namanya ngemaksa orang atau mengubah seseorang, mengubah kepribadian seseorang, tapi kita bisa menginfluence, mempengaruhi. Caranya simple, sesimpel dengan kita mempraktekkan positivity itu dan Yes. kita menyebarkan berita positivity itu kepada teman-teman lain di luar sana. Nah, teman-teman juga bisa langsung melakukan itu sekarang dengan cara share insight apa yang teman-teman dapatkan dari sesi hari ini bersama Pak Andri dengan share di Instagram boleh, di Facebook boleh, di Twitter boleh, di WhatsApp boleh, atau bahkan sebenarnya nggak harus di sosial media, share ke orang di sebelah teman-teman atau di keluarga teman-teman yang lagi ada di rumah, share apa yang disampaikan, karena satu, dengan share itu kita lebih mendalami dan kita lebih merasuki ke positivity itu langsung merasuki ke kita Hmm. juga. Karena dengan ketika kita belajar, kita denger, kita lihat itu mungkin cuma sekian persen yang kita dapat, 20 atau 30%, tapi ketika kita membagikan lagi, itu lebih besar lagi dan lebih dahsyat lagi efeknya. Setuju ya, Pak Andri, ya? Setuju, lebih Iya. setuju lagi keseimbangan. Anda kuat mental, kuat pikiran, positif, dan fisik kuat, ditambah lagi yang tadi itu, berhappy dana, berhappy charity. Itu buat saya, kalau Anda belum biasa, paksakan. Berbuat baik kalau nggak bisa, paksa, latihan. Kalau udah jadi kebiasaan, berbarengan, mental positif, fisik bagus, lalu punya mental charity, itu akan jalan. Berhappy ria bisa membantu orang lain meringankan beban, itu adalah kebahagiaan. Jadi selamat berhappy ria untuk charity mendukung acara Alpha CEO. Oke, terima kasih Pak Andri. Nah, ya buat teman-teman juga sekali lagi untuk donasi bisa langsung disalurkan ke nomor rekening di bawah ini. Atau kalau teman-teman punya bentuk donasi yang lainnya, mau itu barang ataupun waktunya teman-teman, effortnya teman-teman, tenaganya teman-teman, atau sedikit misalnya tadi dari teman-teman berbagi insight tentang hari ini, itu teman-teman juga bisa langsung DM ke @dari kita untuk nakes, karena di situ nanti semuanya laporan dari penyaluran, jumlah donasi akan ada di sana dan teman-teman bisa akses juga di bit.ly/dari kita untuk nakes. Saya berterima kasih untuk Pak Andri karena sudah mengisi di sesi hari ini dan sudah meluangkan waktunya yang luar biasa dan menyebarkan positivity serta keluar biasaan Pak Andri buat teman-teman semuanya. Berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Pak Andri. Kita tepuk Luar tangan biasa. aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri, sampai Terima jumpa. kasih.